Tapi kalau kita langsung mengimani apa yang disebut di Al-Quran, oh ini iman, tidak boleh ulama berijtihad, itu salah. Berarti di situ ada ulama yang berijtihad, pada akhirnya menjadi 4 madhab atau 10 madhab atau 11 madhab. Salah satunya Imam Syafi'i, fardu wudunya ada 6. Yang pertama niat membasuhi wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian mengusap sebagian dari kepala, kaki. Yang keenam tertib. Di Imam Hanafi ada 4, ya, basuh wajah. Wajib tarku jam'il muharramat, wajib meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau ini kan pembahasan dari awal sulam ini dikoreksi akidahnya. Karena ini sulam ini membahas tentang wajibat yang mana fardu ain sebagai orang muslim, apa saja yang harus kita ketahui. Yang pertama akidah. Ini sudah mulai masuk ke fikih. Fikih ini lebih fokus kepada syariat Islam. Jadi syariat ini adalah aturan. Karena Islam ini agama yang beraturan. Berbuat baik, banyak berbuat baik. Menolong untuk menipu orang, itu kan menolong, tapi secara umum. Tapi di syariat ada aturannya, menolong dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi Islam ini adalah aturan. Ibaratkan begini, kalau kita bermobil, walaupun ada gasnya, jangan selalu gas. Di situ ada rem, tapi jangan selalu rem, tak ke jalan mobil. Di situ ada waktunya untuk ngegas, ada waktunya untuk ngerem, ada waktunya untuk menetralkan dengan kopling. Jadi seperti ini kita di Islam ini, jangan selalu ngegas walaupun kebaikan, walaupun mau ke masjid ngegas mobil tanpa rem, nabrak Mas Yus ya, jalan menuju surga. seperti Mas Yus kemarin kan dia itu nggak ngerem, jalan menuju surga, mau ke pengajian ada tikungan nggak ngerem, akhirnya masuk ke sungai. Itu jalan menuju surga. Jadi ada waktunya ngerim juga. Anda berburu-buru pergi ke masjid, tapi di jalan Anda tidak sopan, terkadang mencelakai orang dan lain-lain. Itu kan juga tidak baik. Namanya itu adalah Islam yang beraturan. Di jalan harus sopan, di pengajian harus sopan, di saat kita ngaji ya harus mendengarkan, karena di situ ada aturannya. Dan di saat kita ngaji, kita ngobrol, di situ ada canda tawa. Al-mazah itu Rasulullah bercanda dengan para sahabat, akan tetapi ada batasannya. Candaannya jangan sampai istihqar kepada orang lain. Maksudnya merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Boleh kita bercanda, tapi jangan candai aibnya orang lain. Ini Islam. Islam ini agama yang beraturan. Kan sudah saya jelaskan. Ada iman. Iman ini tentang akidah, tentang keyakinan. Jadi syariat Islam ini menyempurnakan iman, ihsan juga menyempurnakan iman. Contoh, ada ayat yang menyebutkan faghsulu wujuhakum wa aydiyakum, ya, tentang wudu itu. Basuhlah wajahnya, terus tangannya, lalu ini dan lain-lain. Itu iman. Iman wajib kita iman terhadap lafal Al-Qur'annya. Tapi di situ pemahamannya butuh fiqh, butuh syariat. Faham? Tapi kalau kita langsung mengimani apa yang disebut di Al-Quran, oh ini iman, tidak boleh ulama berijtihad, itu salah. Berarti di situ ada ulama yang berijtihad, pada akhirnya menjadi 4 madhab atau 10 madhab atau 11 madhab. Salah satunya Imam Syafi'i, fardu wudunya ada 6. Yang pertama niat membasuhi wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian mengusap sebagian dari kepala, kaki. Yang keenam tertib. Di Imam Hanafi ada 4, ya, basuh wajah, wa talaffudzu bin niyyah, wa talaffudzu biha, melafalkan niat di Imam Hanafi bid'ah. Di mazhabnya Imam Hanafi berarti niat tidak termasuk fardunya wudu. Kalau orang sudah masuk ke kamar mandi membasuhi wajah kedua tangan, kalau ditanya nggak mungkin dia lagi facial wajah. Pastinya di situ lagi wudu, kata Imam Abu Hanafi. Jadi dengan akal, kata Imam Abu Hanifah. Jadi di situ ada berbagai macam-macam mazhab. Di Imam Hambali ada 5, di Imam Maliki ada 5. Jadi berbagai mazhab ini ada pemahaman. Ini yang dinamakan fikih. Nah, yang saya sebutkan tadi dari ayat Al-Quran atau dari hadis itu namanya usul, asal. Jadi akarnya dari situ. Nanti tumbuh terus menjadi ranting, setelah jadi ranting berbuah.
Nah, kita ini nggak mungkin langsung mengelola usul. Kita butuh madhab, kita butuh bermadhab. Sehingga kita mengambil jadinya. Jadi kelak di hadapan Allah, kenapa kamu berwuduknya seperti ini? Saya ikut Imam Syafi'i, ya Allah. Imam Syafi'i yang diproses. Kenapa? Orang yang berijtihad dengan syarat menjadi mujtahid sudah terpenuhi. Kalau salah mendapatkan 1 pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Itu sudah nas hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syarat-syarat ijtihadnya itu banyak. Mungkin di zaman ini kiai yang mujtahid mutlak itu nggak ada. Karena mujtahid mutlak ini harus menguasai nahwu, sharaf, balaghah, mantik, tafsir, hafal Al-Qur'an, hafal ribuan hadis, ya, bisa ilmu hadis, usul hadis, mustalahul hadis, dan lain-lain, beberapa ilmu, dan tahu cara istidlal, tahu cara istinbat. Nanti di situ akan menjadi akan mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an.